terdengar teman-teman? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa kita juga panjatkan sholawat serta salam kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Saya ucapkan selamat datang di kajian rutin dan UPMI dengan tema sudah kusuk sholatku. Nah, untuk temanya untuk sore hari ini yaitu sudah kusukkah sholatku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Winandi, saya sebagai moderator pada acara kajian rutin hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi teman-teman, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga transkripsi pembicara, yang keempat ada materi, dan yang kelima ada penutup. Ya, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu tilawah teman-teman. Untuk saudara Java, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara Dafa. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari yang saya lakukan. Selanjutnya yaitu langsung saja teman-teman, yaitu acara inti. Sebelum saya mempersilahkan pembicara untuk membacakan CV-nya. Nama Bapak Muhammad Lutfil Ansori LC Hemput, tempat tanggal lahir Rembang 17 Agustus 1986, alamat di Dadi RT 1 RW 8 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Riwayat pendidikan dari TK ya teman-teman, TK Al-Falah Tasik di Dadi Rembang, MI Al-Falah Tasik di Dadi Rembang, MIFD Fatul Falah Tasik di Rembang, MAPK Manin Sati Jakarta, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. S2-nya pasca sarjana IAIN Surakarta, konsentrasi pada ilmu dan tafsir. S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk konsentrasinya yaitu Al-Dirasat Al-Islamiyah wa Al-Arabiyah. Untuk pendidikan formalnya teman-teman, yang pertama yaitu Madrasah Kimia Rodlotul Khalidin Basis Lidah Rembang. Yang kedua Madrasah Hadil Iman MAPK Surakarta. Untuk pengalaman seminar dan pelatihan, yang pertama yaitu di Sandwich Program Sunan Kalijaga dan Universitas Hanal Swiss Ismailia Mesir Oktober sampai Desember 2016, dan seterusnya untuk aktivitas pengajar formal yaitu sebagai staf pengajar dan pembina Mahad MAPK Man 1 Surakarta 2010 sampai 2030. Yang kedua yaitu dosen luar biasa Fakultas Sastra dan Ilmu Keguruan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta 2013 sampai 2015. Dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Anwar Parang Rembang 2015. Untuk pengalaman mengajar non formalnya, yaitu pernah mengajar di pengasuh pondok pesantren Al-Rosyid di Rembang. Yang kedua, anggota lembaga pengembangan tilawatil Al-Quran LPDU Surakarta dan seterusnya. Untuk jabatan yaitu Ketua Yayasan Al-Rosyid di Rembang 2017 sampai sekarang. Yang kedua, Wakil Ketua satu bidang akademik STAI Al-Anwar Desember 2018 sampai Agustus 2020 ini. Yang ketiga, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan STAI Al-Anwar mulai 1 September 2020. Baik ya, tanpa lama-lama saya akan mengundang ya, tapi sudah masuk sambil sore hari ini, yaitu Bapak Muhammad Lutfil Ansori LC MUD. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabati semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat bermuajahah meskipun hanya secara virtual, namun ini tentu juga merupakan salah satu wujud nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun berada di rumahnya masing-masing, semoga keselamatan, kesehatan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa tentunya salawat ma'assalam. Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dapat mencontoh, meneladani akhlak mulia beliau serta mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan tentunya kita semua berharap kelak fi yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabati semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini tema kita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas MC, Mas siapa tadi namanya ya, lupa saya. Tema kita adalah tentang khusyuk di dalam sholat. Nah, pertanyaannya adalah apakah selama ini sholat yang kita laksanakan sudah khusyuk? Nah, tentu kita akan bertolak dari beberapa poin mendasar terlebih dahulu. Bahwa salat ini adalah merupakan salah satu pilar keislaman seseorang. Ya, jadi arkanul Islam ini ada 5, rukun Islam ada 5. Setelah syahadatain adalah salat. Ya. Sehingga dapat kita fahami bahwa sholat ini memang menjadi pilar terpenting dalam keislaman seseorang. Dan sholat inilah yang bisa membedakan apakah seseorang betul-betul seorang muslim atau dia sudah kufur kemudian. Karena ini dilihat dari apakah dia betul-betul mau mendirikan sholat, ya, ataukah justru ia meninggalkan sholat. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis beliau menyatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Ya, salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat maka itu artinya ia ikut memperkokoh bangunan agama itu. Karena kalau tiang-tiangnya kokoh, maka bangunan Islam itu akan menjadi kokoh.
Ya, dan yang menjadi pilar-pilar keislaman itu adalah salat. As-salatu imaduddin. Namun barang siapa yang meninggalkan salat itu sama artinya seperti ia merobohkan bangunan agama. Ya, yang tarakas salah, yang meninggalkan salat, maka faqad hadamad din, ia seperti halnya telah menghancurkan bangunan agama. Nah, oleh karenanya, maka kalau kita lihat teman-teman bahwa syariat salat ini diberlakukan ya kepada setiap mukmin ya, tanpa terkecuali dan harus dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun, kecuali ya bagi kaum perempuan yang sedang uzur ya, ada uzur syar'i ya, bulanan misalnya, tentu ya tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Nah, namun demikian dalam situasi kondisi yang lain dan juga kepada setiap mukmin, sholat ini menjadi ibadah yang senantiasa melekat, wajib untuk dilaksanakan. Kalau kita berbicara misalnya rukun Islam yang lain, nah sebut saja haji. Nah, haji ini kan kewajibannya bersifat apa namanya nisbi atau tidak berlaku bagi setiap mukmin karena ada kriterianya, yaitu man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu saja untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam banyak hal tentu saja, konteksnya luas, ya mampu secara materi, mampu secara fisik, ya aman perjalanan dan selama melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, itu masuk kategori istita'ah, ya masuk kategori mampu dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji tidak wajib bagi seluruh ya, umat Islam. Ya, ibadah haji ini menjadi wajib bagi orang-orang yang memang mampu. Kemudian misalnya kita menyebut ibadah zakat, ya zakat mal ini, kita berbicara zakat mal ini juga bagi orang-orang yang mampu. Ya, terus kemudian puasa juga demikian. Ya, puasa ini bagi yang mampu, artinya ada rukhsah yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya seseorang dalam keadaan safar, misalnya seseorang dalam keadaan sakit, dan lain sebagainya. Tapi sholat ini ibadah yang selalu melekat dalam keseharian seorang muslim. Ya, sehari semalam 5 waktu ia wajib melaksanakan sholat. Ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, yang mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ya maka ia melaksanakan sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, ya dia melaksanakannya dengan duduk. Ya, kalau duduk tidak bisa, ya dia tetap wajib melaksanakannya dengan tidur atau berbaring. Ya, berbaring pun ya susah, ya cukup dengan isyarat. Ya, kalau itu semuanya sudah tidak bisa, ya berarti sudah waktunya disolati, kan begitu. Artinya dia sudah meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga salat ini menjadi ibadah yang istimewa yang menempati posisi penting dalam keislaman seseorang. Maka tadi Rasulullah menyebut as-salatu imaduddin. Ya. Dan juga bahwa ibadah salat ini merupakan sarana bagi setiap muslim untuk bisa bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Salat itu adalah sarana bagi orang-orang yang beriman untuk bermi'raj kepada Allah. Artinya untuk kita bisa naik, ya, berkomunikasi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Kita bermunajat. Ya. Karena sholat ini juga diwahyukan pada saat Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, diterangkan di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ila akhiril ayat. Nah, sehingga salat ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh setiap mukmin, ya, untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga
as-shilah bainal 'abd wa rabbih, untuk menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini salat. Ya, dan salat itu adalah juga sarana bagi setiap mukmin untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena keterbatasan kita, ya, sehingga kita belum mampu memahami ya makna setiap bacaan sholat kita, sehingga ada mungkin sebagian muslim yang tidak menyadari bahwa bacaan-bacaan itu sesungguhnya mengandung doa. Nah, kan, bahkan termasuk ya surat Al-Fatihah yang menjadi satu-satunya surat yang wajib atau yang menjadi bagian dari rukun dalam kita melaksanakan sholat, di dalamnya juga mengandung doa. Ihdinas shiratal mustaqim, itu doa. Nah, kan? Termasuk juga dalam bacaan-bacaan sholat yang lainnya mengandung doa. Jadi di dalam sholat ini seorang muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk dirinya, juga berdoa untuk orang lain, ya, sesama muslim, sesama orang-orang saleh. Ya, dalam bacaan tasyahud itu kan ya kita sesungguhnya juga mendoakan orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian bahwa salat ini disebut-sebut sebagai tahur, ya. Ibadah yang berfungsi untuk bisa menyucikan seseorang, ya, tentu secara ruhiyah, secara maknawiyah. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, ya, jika seandainya di depan rumahmu ada sungai, ya, kemudian engkau mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, maka tentu tubuhmu itu akan menjadi bersih. Ya, karena kamu mandi ya di sungai itu 5 hari sekali. Meskipun mungkin teman-teman akan protes, ya. Ini ngapain kok mandi 5 kali dalam sehari? Itu nggak kedinginan gitu ya, apalagi pas musim hujan misalnya, ya. Apalagi kalau sungainya banjir, itu tidak menjadi pembicaraan kita. Ya, ini kan sekedar apa namanya tamtsil, ya, atau permisalan atau gambaran gitu ya, bahwa seseorang yang setiap hari melaksanakan sholat as-shalawat al-maktubah 5 waktu dalam sehari semalam, ya, ini seperti halnya orang yang misalnya di depan rumahnya ada sungai, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam, gitu. Maka tubuhnya secara fisik akan menjadi bersih. Ya, begitu juga seseorang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini artinya dengan sholatnya itu ia membersihkan jiwanya, ya, membersihkan ruhnya, ya, dari hal-hal yang mungkin buruk dan bisa berpotensi mengotori jiwanya, mengotori ruhiyahnya, ya, di sela-sela aktivitas kesehariannya. Misalnya kita sholat subuh, lalu setelah itu ya ada hal-hal yang kurang baik kita lakukan. Kemudian di siang hari kita sholat duhur. Ya, sholat duhur akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ya, mulai dari sejak kita selesai melaksanakan ibadah subuh sampai kita melaksanakan sholat duhur. Begitu juga seterusnya, dari sholat duhur masuk ke waktu sholat asar, dari asar masuk ke waktu maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh, dan begitu seterusnya. Ya. Mengapa sholat ini terus-menerus dilakukan? Kalau puasa Ramadan, teman-teman, ya, kita hanya diwajibkan dalam 1 tahun, 1 bulan saja, di bulan suci Ramadan. Ya, dari 12 bulan, hanya ada 1 bulan di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, tapi sholat, gitu. Zakat juga demikian. Zakat malah kemudian standarnya ada 2, ya, ada nisab dan juga ada haul. Ya, nisab itu memenuhi apa namanya jumlah minimum harta kekayaan yang memang wajib dizakati, dan haul ini sudah masuk hitungan 1 tahun, kan begitu. Berarti tahunan. Ya, ada juga memang kemudian zakat lain yang dikeluarkan tidak secara tahunan. Misalnya seperti zakat zira'ah, ya, pertanian, maka ini dikeluarkannya adalah ketika panen dan lain sebagainya. Tapi sholat setiap hari, sehari semalam 5 waktu, agar apa? Kemudian kita, ya, memang memiliki kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, ya, sederhana teman-teman, ini sahabat-sahabati misalnya punya teman atau saudara misalnya
kok sering dikunjungi, maka hubungan itu akan semakin erat. Coba bayangkan misalnya dalam setahun nggak pernah berkunjung sama sekali ya, meskipun ya kalau sekarang konteksnya kita terbantu dengan teknologi, misalnya meskipun jarak jauh terhampar di antara kita, misalnya kita tetap bisa komunikasi. Tapi ya ada hal-hal yang tidak bisa tergantikan oleh media. Ya, ketika kita bisa bertemu dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara secara langsung, tentu akan sangat berbeda dengan ketika kita sekedar bertemu secara virtual misalnya. Nah, kita sebagai hamba dengan Allah juga demikian. Ya, sehingga kita akan selalu ada ta'alluq, hubungan keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat agar itu tadi, ya, kita terus ingat kepada Allah, karena sholat adalah juga menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mengingat Allah. Aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Ya, jadi kalau ada orang ya melaksanakan sholat, tapi di dalam sholatnya dia tidak ingat Allah, nah ini kan pertanyaan. Maka tadi kembali kepada tema kita, ya sudah khusyukkah sholatku? Nah, sholat yang merupakan sarana bagi kita untuk berzikir, ingat kepada Allah, ya. Namun misalnya seseorang di dalam sholatnya ternyata justru yang diingat bukan Allah, apalagi kalau misalnya kita membaca konsep ihsan, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, an ta'budallah, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan seperti engkau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jika engkau tidak mampu untuk sampai pada level ya di mana engkau seakan-akan bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Allah memperhatikan. Ya. Maka konsep ihsan ini juga sebetulnya memberikan kiat-kiat bagi kita agar dalam melaksanakan sholat kita bisa khusyuk. Gitu kan? Karena apa? Sebagai gambaran sederhana teman-teman, misalnya ya, seseorang yang selalu merasa diawasi, ia akan lebih serius dalam mengerjakan sesuatu. Ya, misalnya nih, mahasiswa ujian ya, sudah dijadwalkan hari ini ya tanggal sekian, jam sekian di ruang mana, ada pengawas ujiannya. Nah, ketika diawasi itu ya tentu teman-teman yang mengerjakan ujian serius ya, dan akan selalu berusaha untuk fokus. Ya, fokus ini juga sebetulnya bahasa dari khusyuk itu mengandung unsur fokus ya. Nah, berbeda misalnya ketika teman-teman ditinggal oleh pengawas itu, wah bisa jadi langsung tuh. Kalau kata orang Mesir, alatul, ya kan, langsung toleh kiri, toleh kanan, ya, ke bawah, ke atas, ya kan, bahkan muter-muter mungkin mencari syafaat dari teman-temannya yang lain, mencari pertolongan, gitu. Nah, termasuk misalnya seseorang yang bekerja di proyek, misalnya kok dia ditungguin, diawasin oleh mandornya misalnya, nah tentu dia akan serius. Bisa jadi ketika ditinggal sama mandornya dalam bekerja dia tidak betul-betul serius misalnya, lebih cenderung santai-santai, lebih cenderung leha-leha. Nah kan ini. Maka ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ini sebetulnya memberikan gambaran kepada kita tentang ya bagaimana kita belajar khusyuk di dalam ibadah, terutama di dalam sholat. Nah, oleh karenanya, jika kita merasa bahwa memang dalam melaksanakan sholat kita belum mampu untuk sampai pada tingkatan khusyuk, ya, sehingga ada beberapa hal ya, yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama, ini perlu dicatat, saya ingin menyampaikan 4 hal terlebih dahulu, ya, yang perlu kita perhatikan dalam kita menjalankan ibadah. Ya. Saya sebutkan 4 hal pertama, kemudian nanti ada 4 hal lainnya, dan juga beberapa poin yang lain yang masuk kategori mungkin penghambat ya, yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak khusyuk dalam sholat. Saya mulai dari 4 poin pertama. Ya, para ulama mengatakan bahwa
Seseorang jika akan menjalankan satu ibadah, hendaknya dia memperhatikan 4 hal. Yang pertama, al-ilmu qabla bad'ih. Al-ilmu qabla bad'ih. 4 perkara ini diawali dari ilmu. Ilmu sebelum memulai amal. Nah, ini poin pertama, teman-teman. Nah, mengapa kita butuh ilmu sebelum beramal? Ya, karena amal yang tidak dilandasi dengan ilmu, ya, akan sangat besar kemungkinannya amal itu dijalankan secara tidak benar. Ya, nah ini maka teori ini sebetulnya berlaku di segala lini kehidupan kita, tidak hanya dalam konteks ibadah saja, teman-teman. Bahwa misalnya kita akan melaksanakan wudhu, kita butuh ilmunya agar kita bisa menjalankan wudhu secara baik dan benar. Kemudian sholat juga gitu, kita butuh ilmunya, ya, agar kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Kita mau puasa juga demikian, kita mau zakat juga demikian, kita mau haji, maka ada manasik haji, ya, agar kita tahu ilmunya, contoh-contoh prakteknya dan lain sebagainya. Ya. Kita mau masak misalnya, apapun itu masakannya harus tahu ilmunya. Ya. Seseorang yang belum pernah masak, belum pernah belajar cara memasak, mau nyeplok telur saja akan bingung, gitu ya. Bagaimana cara memecah telurnya, kemudian bagaimana cara menuangnya di dalam penggorengan itu, atau kalau bahasa orang kita itu apa ya, wajan ya itu ya. Terus kemudian kapan kita menuangkan garam ke dalam telur itu. Nah, repot kan, misalnya telur itu sudah matang ternyata baru dikasih garam, itu tidak pas. Intinya begitu memasukkan telur ke wajan, misalnya ya langsung ditaburi, atau membuat telur dadar. Ini dalam konteks masak-memasak. Atau dalam konteks yang lain misalnya, ada seseorang yang belum belajar secara mendalam tentang bagaimana mengendarai ya motor. Apalagi motornya motor manual ya, bukan motor yang mati. Kalau motor matic mah asal gas ya, gaspol aja udah jalan. Tapi kalau yang manual misalnya, ya kondisi tanjakan gitu kan, masih masuk gigi 4, iya kan? Wah repot itu, bisa mundur balik ke belakang kan dia, gitu kan? Misalnya atau turunan juga demikian. Ya kalau dibiarkan masuk gigi 4 atau ini bahaya, justru di beberapa ruas jalan yang menurun tajam itu biasanya malah ada keterangan segera kurangi gigi kan gitu. Ya agar lajunya tidak begitu, dan itu membantu rem supaya tidak terlalu berat kerjanya kan seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau dalam konteks kehidupan keseharian saja segala sesuatu perlu dilandasi dengan ilmu, apalagi ibadah kan begitu. Maka al-ilmu qabla bad'i ini sangat penting sekali. Dalam segala hal ibadah kita perlu mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum kita mengamalkannya. Oke, singkat saja karena waktunya terbatas, teman-teman. Yang kedua adalah an-niyatu fi mabda'i. Ya, an-niyatu fi mabda'i. Yaitu tentang pentingnya niat di awal atau di permulaan kita menjalankan ibadah. Karena kalau kita membaca definisi niat, ya, an-niyatu lughatan hiyal qasd. Niyah itu al-qasdu. Al-qasdu itu ya maksud, ya keinginan yang ada di dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Nah, adapun definisinya secara fikih, secara syar'i adalah al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Jadi niat yang kita ikrarkan di dalam hati berbarengan dengan perbuatannya. Jadi misalnya kita mau melaksanakan sholat nih teman-teman, maka niat kita dalam sholat itu adalah ketika kita takbiratul ihram. Di Allahu Akbar, itu hati kita memproses niat. Gitu. Kalaupun toh misalnya dalam beberapa madhab yang lain disebutkan membaca itu sebelumnya, sebelum kita takbir, itu adalah dalam rangka untuk menata hati. Ya, bahkan ada sebagian madhab fikih yang ya niat itu tidak ya memang an-niyatu makanuhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Tapi dalam konteks-konteks tertentu niat itu perlu diucapkan.
Ini misalnya teman-teman punya niat nih untuk melamar seseorang ya, yang cowok-cowok terutama ya. Masa yang lamar cewek kan nggak pas kan gitu. Nah itu diem aja gitu. Ya saya punya niat kok di dalam hati kan gitu. Tapi diem aja ya, marah tahu kan gitu kan. Maka harus diungkapkan, harus diucapkan. Ya eh ukti misalnya atau adik misalnya atau apalah gitu. Ya saya punya niat untuk serius ya. Bisakah saya ketemu dengan kedua orang tuamu misalnya gitu kan. Ya itu diungkapkan. Itu maka misalnya salat sebelum takbiratul ihram kita mengucapkan niat usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala misalnya atau adaan makmuman lillahi ta'ala atau adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah sehingga ketika kita memproses takbiratul ihram itu hati kita sudah mapan ya, hati kita sudah tertata dengan niat itu. Nah ya, sehingga ini penting sekali. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ya menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi ini segala amal ibadah ini ditentukan oleh niatnya. Maka ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ya. Kemudian poin ketiga, teman-teman. Ya, poin pertama tadi al-ilmu qabla bad'ih. Ya, harus tahu ilmunya terlebih dahulu sebelum memulai amal. Yang kedua an-niyatu fi mabda'ih, niatnya ditata ketika akan mengerjakan amal. Ya, proses awal kita mengerjakan amal itu niatnya ditata. Yang ketiga, teman-teman adalah as-sabru fi wasatih. Ya, as-sabru fi wasatih. Artinya sabar ya ketika kita sedang proses menjalankan ibadah. Ini penting ya, kesabaran harus mengiringi setiap kita menjalankan ibadah. Anda menjalankan ibadah tapi tidak sabar, maka tentu ibadah itu tidak akan bisa Anda kerjakan secara khusyuk, secara maksimal. Gitu. Orang sholat misalnya ya berjamaah, kemudian kebetulan imamnya cukup panjang, ya membaca suratnya setelah surat Al-Fatihah, ya. Nah sehingga kemudian makmumnya gelisah. Apalagi misalnya makmumnya ini juga ada kegiatan lain ya, ada kepentingan yang mendesak lainnya ya, sehingga ketika imam bacaannya terlalu panjang ini menjadikan makmumnya gelisah, hilang kekhusyuannya. Ya, maka memang dalam kondisi-kondisi seperti itu sabar ini sangat dibutuhkan. Gitu. Meskipun kalau kita berbicara dari sisi yang lain, nih imamnya nih nggak pengertian nih ya kalau bahasa Jawanya, nggak pengertian kan gitu. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat hadis kita menemukan Nabi SAW menegur sahabatnya ketika menjadi imam dan bacaannya terlalu panjang. Gitu. Repot juga kan kalau misalnya ngimami salat Isya begitu, setelah baca surat Al-Fatihah yang dibaca surat Al-Baqarah kan capek gitu kan. Ya, 2,5 juz lebih ya, 286 ayat kan begitu. Nah, padahal misalnya kondisi seseorang sudah capek seharian beraktivitas, sudah cukup ngantuk gitu kan. Nah, ini as-sabru fi wasati. Seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa misalnya, tentu kesabaran sangat luar biasa. Ya, perannya. Kalau tidak sabar, wah puasa ini luar biasa tantangan dan ujiannya kan gitu. Nah, ini penting. Yang keempat adalah al-ikhlasu inda faraghih. Ikhlas. Sudah, ketika kita selesai mengerjakan satu amal, kita ikhlaskan, kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita sudah berusaha menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, nah selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Ikhlas. Ya, dan tidak perlu kemudian kita ceritakan kepada orang lain ya. Misalnya di malam hari kita alhamdulillah berkesempatan untuk bisa melaksanakan qiyamul lail, banyak rakaat misalnya, puluhan rakaat. Kemudian di pagi harinya kita ceritakan kepada teman kita, alhamdulillah tadi malam saya bisa qiyamul lail 40 rakaat misalnya gitu ya. Ah itu enggak perlu diceritakan seperti itu ya. Nah, maka al-ikhlas inda faraghih. Sudah, ini 4 poin pokok yang penting kita perhatikan ketika kita akan mengerjakan satu amal. Ini sampai jam berapa, Mas? Jam 16.45 mungkin maksimal? Ya, bisa Atau lebih ya, gimana? jam 5 lebih 5. Oh, masih cukup. Oke, masih cukup panjang berarti ya. Siap. Iya. Baik. Sudah, kita dapat 4 poin pertama. Selanjutnya ya, saya akan menyampaikan 4 poin berikutnya ini terkait dengan sholat ya.
bahwa Imam An-Nawawi, ya Imam An-Nawawi di dalam eh, salah satu karyanya ketika beliau mensyarahi, ya eh, saya lupa menyiapkan kitabnya ya, saya lupa menyiapkan kitabnya, nggak masalah. Ada di Syarah Arba'in Nawawi itu ya, Imam An-Nawawi mengatakan seseorang ketika sholat hendaknya 4 perkara ia perhatikan betul. Yang pertama apa? Khudurul qalb, ya, khudurul qalb, yaitu hadirnya hati. Oke, jadi ketika seseorang melaksanakan sholat, ia betul-betul berusaha hatinya hadir, seakan-akan seperti ia melihat Allah. Atau kalau tidak demikian, maka ia yakin sepenuhnya Allah melihatnya. Sehingga ia berusaha menghadirkan hatinya seperti seseorang yang misalnya sowan ke depan mertuanya, dia tidak akan berani menoleh ke sana kemari, tidak akan berani berbuat yang tidak-tidak, gitu kan. Nah, kita sowan kepada Allah. Nah, maka hati kita harus fokus kepada Allah. Sampean sowan ke calon mertuanya kemudian tolah-toleh mainan HP segala macam, wah bisa di kartu kuning sampean ini ya. Gitu kan. Nah, ini kita dalam sholat. Oke, yang pertama khudurul qalb. Yang kedua adalah ya syuhudul akal. Syuhudul akal. Kalau tadi khudurul qalb, yang kedua adalah syuhudul akal. Ya. Jadi akal kita harus melihat, harus juga terus apa ya, terus fokus dan sadar gitu. Nah, ini caranya bagaimana? Yaitu dengan kita berusaha ya memahami setiap bacaan yang kita lafalkan di dalam sholat. Nah, gitu. Mulai dari takbiratul ihram, kita hayati betul Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita membaca suratul Fatihah, kita membaca surat yang lain, kita berusaha untuk merenungkan kandungan maknanya. Ya, kemudian kita ruku, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya kita i'tidal, ada doa yang kita baca saat i'tidal, gitu kan? Kemudian kita sujud, ya. Nah, ini jadi syuhudul akal. Akal kita tidak lari kemana-mana, tidak terbang memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Nah, ini tidak mudah tentu saja ya, butuh proses, kita latihan gitu ya. Oke. Dan yang ketiga adalah ya khusyu'ul jawarih. Khusyu'ul jawarih. Anggota tubuh kita pun ikut tenang, teman-teman. Jadi dalam sholat itu anggota tubuh kita tenang. Kita tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Gitu. Ya kalau anak kecil wajar teman-teman, kita lihat ketika di masjid mereka ikut sholat berjamaah ya macam-macam. Ya kayak teman-teman gak ingat aja waktu kecilnya gimana kan. Pastinya juga pernah mengalami itu. Ya ketika masih kecil ikut sholat jamaah orang tuanya di masjid, kemudian ketemu sesama temannya, malah kejar-kejaran, keluar dari barisan. Ya. Atau senggol-senggolan, atau jiwit-jiwitan, cubit-cubitan ya. Atau injek-injekan kaki, atau sarungnya ditarik dan lain sebagainya. Ya itu mah anak kecil gitu ya. Tapi kalau yang sudah dewasa, ya maka sholat itu anggota tubuhnya khusyuk, gitu kan? Ya, jadi tidak hanya hatinya yang hadir, tidak hanya akalnya yang ikut merenungi, yang ikut menghayati setiap bacaan, tapi juga anggota tubuhnya, ya khusyuk. Dan yang terakhir, yang keempat adalah khudu'ul arkan. Khudu'ul arkan, artinya kita tunduk dan patuh terhadap rukun-rukun sholat, gitu. Ya, terhadap apa rukun-rukun sholat kita tunduk. Ya kalau kita tidak melakukan rukun, ya tentu tidak sah sholat kita, kan begitu. Nah, itu 4 hal ya yang bisa kita usahakan, bisa kita lakukan agar sholat kita khusyuk. Nah, sudah ya tadi dapat 4 poin, kemudian juga 4 poin lainnya, dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali bisa menyebabkan kekhusyuan kita dalam sholat ini terganggu. Ya, saya sebetulnya ingin ini ya. Nanti mungkin tanya lah teman-teman ya. Sebetulnya kalau bisa interaktif nih lebih enak nih ya sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Coba saya sampaikan ya poin-poin secara globalnya saja. Mungkin nanti untuk pendalaman bisa dielaborasi nanti dalam dialog mungkin ya gitu. Nah, saya bagi menjadi 2 poin ini. Ya, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah faktor eksternal.
ya yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, yang pertama terkait dengan faktor eksternal ini adalah tempat sholat. Ya, tempat sholat. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Nah, tempat sholat ini maksudnya apa? Ya, bahwa teman-teman dalam kita melaksanakan sholat juga perlu memilih tempat yang tenang, yang bisa membantu kita untuk lebih khusyuk, lebih fokus, gitu ya. Yang standar tentu di masjid, misalnya, karena memang masjid ini ya adalah tempat untuk kita melaksanakan sholat. Apalagi dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di musola, misalnya. Kalau di tempat-tempat yang lain, kita perlu memperhatikan teman-teman. Misalnya, ya sholat di keramaian itu tentu akan bisa mengganggu konsentrasi kita, kekhusyuan kita. Ya, misalnya kita sedang sholat di rumah, gitu kan. Apalagi kalau tidak ada tempat khusus untuk sholat ya, musola di rumah atau apa. Ketika kita sedang sholat, kebetulan ada orang lain di sekeliling kita ya yang sedang ngobrol. Ya, ngobrolnya kenceng pula. Apalagi yang diobrolin ngerasanin kita. Wah, itu parah itu. Dan kita denger. Wah, itu sudah sholatnya gak khusyuk, itu malah bikin emosi ya. Itu gimana orang ya kan? Ada orang sholat, ngobrol, kenceng, ngerasanin pula ya kan, misalnya gitu. Waduh, sudah. Nah, itu kacau sholatnya kan. Gitu. Atau misalnya, ini juga yang sering saya lihat teman-teman ya, ini di beberapa negara misalnya kalau di Mesir sendiri tempat saya belajar misalnya, memang banyak ya orang-orang yang misalnya punya toko, entah itu ya toko apa saja ya, bahkan juga warung makan itu ketika mendengar adzan mereka tidak terus ya selalu berangkat ke masjid karena mungkin masjidnya cukup jauh jaraknya atau apa, mereka langsung gelar tikar gitu ya, misalnya di depan halamannya atau di mana, kemudian mereka sholat. Nah itu juga bisa mengganggu. Artinya ini faktor eksternal ya, meskipun juga tidak selalu begitu karena eh, tingkat konsentrasi, tingkat kekhusyuan seorang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya bayangkan di toko begitu Anda sedang sholat gitu, nungguin toko, lalu di belakang Anda ada orang yang sedang ngobrol, ya kan? Masalah harga pula kan, gitu kan? Waduh, ini langsung nyambung. Sholat, iya ini harga naik semua kan segala macam. Apalagi ada orang yang bisik-bisik membicarakan tentang bagaimana menawar harga dari barang yang Anda jual. Waduh, itu sudah jelas nggak fokus itu ya. Nah, itu terkait dengan tempat sholat. Termasuk misalnya ya tempat sholat yang di situ misalnya banyak unsur-unsur yang bisa mengganggu konsentrasi. Gitu ya. Misalnya ada, mohon maaf ya, gambar-gambar yang naudzubillah misalnya nggak pantas itu kan. Waduh, sholat ngeliat gambar begitu, wah bagaimana itu ya kan? Ya, atau misalnya apalah. Tapi kan sebetulnya dalam melaksanakan sholat pun ya tuntunannya adalah kita tidak boleh yang menengok ke atas, ke samping kiri, samping kanan, begitu ya. Kita ya melihatnya adalah ke posisi tempat kita sujud kan begitu, sehingga itu sebetulnya cukup bisa membantu kita mengalihkan pandangan dari hal-hal lain yang bisa mengganggu fokus atau konsentrasi kita kan gitu. Termasuk tempat ini begini teman-teman, bahwa misalnya makanya sekarang saya melihat di beberapa tempat di Solo juga yang sering saya, kalau sekarang saya posisinya sudah ada di Rembang ya, dan selama saya di Solo saya melihat beberapa masjid cukup bagus pengelolaannya, termasuk dari sisi kenyamanan dan kebersihan masjid itu gitu ya, sehingga beberapa masjid itu untuk aula utamanya sudah diberi AC ya kan, diberi AC sehingga suasana di dalam nyaman ya, misalnya suhunya bisa diatur ya, tapi nyaman ini juga bisa menjadi bumerang ya, saking nyamannya nanti malah tidur kan, repot juga. Apalagi sholat subuh tuh ya kan, atau sholat isya gitu kan, nanti malah tidur kan, repot ya. Nah, oleh karenanya ini pun dalam Islam ini luar biasa, Rasulullah mengajarkan kepada kita gitu ya, kalau bisa kita sholat itu
suhunya tidak terlampau panas dan juga tidak terlampau dingin. Kalau terlalu panas kita tidak nyaman, terlalu dingin juga tidak nyaman, kan begitu. Ya, makanya dalam beberapa riwayat kita melihat teman-teman Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat duhur di musim dingin, perhatikan ya, di musim dingin maka seringkali Rasulullah melaksanakannya di awal waktu, di awal waktu. Nah kemarin sempat yang di sesi teman-teman yang di Fakultas Ekonomi itu apa ya? Mereka punya rubrik tanya jawab itu ya. Saya termasuk salah satu sumbernya itu, narasumbernya itu kemarin ada yang bertanya gini, bagaimana hukumnya Ustaz melaksanakan sholat tidak pas awal waktunya? Itu kan, nah, ini sering terjadi kan, misalnya teman-teman ada jam perkuliahan yang menabrak waktu awal sholat. Misalnya jam kuliah dimulai start itu jam 11 siang, nanti berakhir jam 1, misalnya jam 11 sampai jam 1, otomatis melewati awal waktu sholat duhur kan, ya jam 12 misalnya. Begitu juga waktu sholat isya, misalnya kok isya asar ya, misalnya teman-teman kuliah dari jam 2 nanti sampai jam 4, itu gimana? Tentu tidak menjadi masalah gitu ya, karena waktu sholat itu muasa, mukhayyar. Misalnya duhur ya bisa jam 12 sampai misalnya jam 2:30 salam belum masuk waktu sholat asar, itu sebetulnya masih boleh melaksanakan sholat duhur. Nah bahkan seperti tadi yang saya sampaikan, Rasulullah itu ketika musim dingin Rasulullah sering melaksanakan ibadah sholat duhurnya itu di awal waktu ya, ketika matahari karena matahari berada di atas sehingga cuacanya tidak terlalu dingin ya. Tapi ketika di musim panas Rasulullah mengakhirkan waktu sholat duhurnya, sehingga kalau musim panas kok sholatnya pas ya di awal waktu sholat duhur, itu cuacanya masih sangat panas sekali sehingga Rasulullah mentakhirkannya dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, sehingga ini juga penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah pakaian sholatnya, teman-teman. Pakaian yang teman-teman pakai ketika sholat, dan juga ini terkait dengan orang lain, gitu ya. Maka usahakan teman-teman ketika sholat jangan memakai baju yang misalnya di belakang ada tulisannya atau bahkan ada gambarnya. Apalagi tulisannya menantang gitu kan. Ya, pakai kaos ya, sholat jamaah. Ya, di belakangnya ada tulisan, apa lo lihat-lihat, misalnya gitu kan, kacau ini. Ini mengganggu kehusuan temennya yang ada di belakang kan gitu. Nah jadi ini penting, misalnya yaitu tadi pakai jaket atau kaos dengan tulisan-tulisan tertentu, nah ini bisa mengganggu. Nah ini termasuk faktor eksternal ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan makanan, ya kan. Nah ini kalau kita mau sholat, teman-teman kok kemudian hidangan makanan itu sudah siap, hendaknya makan dulu lah gitu. Ya ini ada hadisnya gitu ya. Kalau kita membuka misalnya teman-teman, ini di salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, ya di dalam kitabnya yaitu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini bab kelima, yaitu babul hathi 'alal khusyu'i fis shalah. Ya, bab yang menjelaskan tentang bagaimana kita didorong, dimotivasi untuk berusaha khusyuk dalam sholat. Ya, di antaranya beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW ya, yang menghimbau ya, seseorang ketika sudah hadir makanan hendaknya ia makan terlebih dahulu baru kemudian sholat. Misalnya ada sebuah riwayat hadis, wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza quddimal 'asha'u fabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba, muttafaqun alaih. Itu ya, misalnya gini, ini sebentar lagi nih teman-teman mau masuk waktu maghrib kan. Lah, hidangan makanannya al-asya itu makan malam ya. Al-asya itu hidangan makan malam. Itu sudah siap gitu. Maka hendaknya teman-teman sempatkan makan dulu kalau itu sudah siap makanannya kan gitu, baru nanti sholat maghrib. Nah, sehingga sholatnya lebih fokus, lebih khusyuk, tidak keinget makanan yang sudah siap. Gitu. Ya daripada nanti ditinggal, dipaksa sholat dulu. Di dalam sholatnya ia ingat, aduh gimana itu nasib ikan lele di atas meja nanti kalau dimakan kucing kan begitu, aduh jadi nggak khusyuk deh kan gitu. Ya makanya ini penting untuk kita perhatikan juga ya. Itu mungkin beberapa hal ya, termasuk juga bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang dalam saatnya itu ya mendongakkan pandangannya, melihat ke atas kayak itu kan. Nah, tidak, maka posisi sholat itu melihat ke bawah, ke arah posisi sujud. Ini ada anak saya ikut-ikutan. Ya, ke bawah ya, Cak ya. Iya, sih. Ya. Jadi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah aw la tarji'u ilaihim. Ya, ini larangan keras ya Rasulullah, dari Rasulullah. Kalau seseorang sedang sholat itu jangan melihat ke langit ya, jangan melihat ke atas, melihatnya ke bawah, ke posisi sujud kita. Ya, kalau orang melihat ke, ini bahasanya kan layan tahiyanna aqwamun, ini dengan menggunakan huruf taukid nih kalau dalam bahasa Arab ya, betul-betul ya, jangan sampai betul orang yang sholat itu mendongakkan pandangannya ke langit, ke atas itu ya. Kalau begitu nanti hati-hati ya, jangan-jangan nanti dia tidak bisa kembali lagi ya, melihat ke bawah ya. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman ya, dan larangan yang keras ya. Maka juga misalnya teman-teman ada begini. Dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Ya, jangan seseorang melaksanakan sholat ketika makanan itu sudah hadir, dan juga jangan melaksanakan sholat ketika seseorang sedang menahan kencing atau buang air besar. Nah, ini penting ya, itu hal-hal ya yang bisa mengganggu kekhusyuan kita, teman-teman. Orang sudah misalnya kebetulan dia kebelet pipis gitu ya, atau pengen kencing lalu ditahan-tahan untuk ya tidak kencing terlebih dahulu karena ya ingin segera melaksanakan sholat. Nah, selama sholatnya ia berjuang keras menahan kencingnya, ya kan? Loh, ini kan malah repot ya, enggak khusyuk. Begitu juga misalnya menahan perutnya sudah terasa nggak enak ya, dia pengen buang air besar misalnya, itu ditahan-tahan. Ya repot juga, ini bisa mengganggu kekhusyuannya. Oke. Nah, selain itu beberapa faktor eksternal yang saya sampaikan juga tidak kalah penting, ada faktor-faktor internal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama tadi, dalam melaksanakan sholat ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana kita melaksanakan wudhu secara baik dan benar, gitu ya. Nah, jadi kalau wudhunya sempurna, ini akan berpengaruh secara psikologi, secara kejiwaan, secara ruhiyah ya terhadap sholat kita, gitu. Maka ini penting untuk diperhatikan. Ya, kemudian yang kedua adalah niatnya ditata. Ya, ini tentu sangat penting sekali ya, sangat menentukan bagaimana kita bisa sholat secara khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kondisi tubuh kita. Itu tadi sebetulnya gambarannya sudah saya sampaikan ya. Dan selanjutnya kita berusaha untuk melepaskan beban-beban kehidupan, beban-beban pikiran, sehingga di dalam sholat itu kita beristirahat, teman-teman. Nah, ini ada satu poin penting terakhir lah ya yang saya sampaikan nih. Ya, Rasulullah SAW ini perbedaan manusia, perbedaan orang ya, perbedaan sebagian orang dengan Rasulullah SAW. Jadi gini, kalau annas, orang-orang itu yastarihuna 'anis shalah, namun Rasulullah SAW sebaliknya, an-Nabi SAW yastarihu fis shalah. Gitu. Kalau manusia umumnya mereka beristirahat dari sholat, ya. Artinya ia berusaha menghindari sholat, gitu. Ya, yastarihuna 'anis shalah. Tapi Rasulullah SAW menjadikan sholat itu justru sebagai sarana bagi beliau untuk beristirahat dari berbagai beban kehidupan.
Ya, yastarihu fi sholat. Jadi sholat itu kita betul-betul ringan, istirahat. Yastarihu fi sholat. Ya, kita bermunajat, mengeluh kepada Allah, menyampaikan dan lain sebagainya. Ya, baik, saya kira itulah beberapa hal gitu yang bisa saya sampaikan teman-teman pada kesempatan sore ini. Monggo waktu selanjutnya saya kembalikan kepada MC. MC-nya Mas siapa ya? Aan ini nanti. Aan. Siapa? Aan. Aan. Iya. Oh ya, oke. Ya, silakan Mas. Ini panggilan kecil saya juga Aan nih. Kalau di kampung saya dipanggil Aan. Waduh. Wah, ini kebetulan sekali ya. Silakan Mas Iya. Aan ya. Ya, terima kasih untuk materinya Ustaz. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya silakan lewat chat Meet ini ataupun open mic ya. Tapi harus chat dulu. Adakah yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Ini dari Mas Taufik Hidayat. Kita izin bertanya, Ya, bagaimana menjaga fokus saat sholat ketika kita terburu-buru mengerjakan suatu hal disebabkan hal tersebut waktunya mepet dengan waktu sholat. Ditanggung dulu atau gimana? langsung saja ya. Ya, Oke, nanti yang lain kan bisa, yang lain mungkin bisa menyusul nanti baru dibacakan lagi ya. Mas Taufik, oke ya Mas Taufik ya. Baik, ini pertanyaan bagus dan saya kira ya kita pun pernah ya mengalami hal yang seperti itu. Sehingga begini teman-teman, ya ketika kita ikut dalam sholat jamaah, nah ini penting ya. Mental kita adalah ya kita siap, waduh, ini sudah agak sore nih ya. Jadi sabkul lisan. Kita siap untuk mengikuti imam kan gitu. Ini konsekuensi ya, karena kita sholat jamaah, gitu ya. Memang kemungkinannya ya, apakah imam itu agak cepat atau relatif ini ya agak lama. Tapi kalau sholat maghrib mah ini karena waktunya singkat, memang yang disunahkan justru adalah mempercepat bacaan. Bahkan di Masjid Nabawi di Mekah, di Madinah itu beberapa kali saya mendapati imam sholatnya ya ketika mengimami sholat maghrib ini cepat kok. Yang dibaca misalnya rakaat pertama ya kadang ada surat Quraisy, surat bahkan Al-Kautsar, kadang yang rakaat kedua adalah Kulhu, surat Al-Ikhlas, kan cepat kan itu. Nah, atau ketika kita sholat sendiri, maka kalau kita sholat sendiri bisa kita siasati dengan memfokuskan pada yang menjadi rukun sholat saja. Ya, artinya rukun sholat itu apa terkait bacaan, misalnya suratul Fatihah saja. Ya, kita tidak perlu. Tapi ya kita mengerjakan sholat relatif singkat, tapi khusyuk, tapi fokus. Daripada dilama-lamain tapi malah tidak fokus, kan gitu. Nah, itu terkait dengan beberapa hal ya. Juga bahwa ini kita ya bisa melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi ya. Gitu. Artinya mana yang memang harus diprioritaskan. Ya sholat jelas prioritas utama, tapi kan terkait pelaksanaannya ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, sifatnya mukhayyar, muwassa ya, waktunya cukup inilah gitu. Misalnya sholat duhur itu tidak difahami sholat melaksanakan duhur itu ya jam 12, tidak seperti itu ya, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita ya untuk melaksanakan ibadah itu sesuai waktu-waktunya gitu. Dan waktu itu ya tidak misalnya asar jam 3 pas misalnya, tidak seperti itu. Gitu ya. Bahkan misalnya juga kalau misalnya acara malam ya, kita apakah mengerjakan isya di awal atau di takhir, tergantung misalnya, kita bisa melihat situasi kondisi teman-teman. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW justru seringkali mentakhir pelaksanaan sholat isya. Ya, bahkan Rasulullah inginnya kalau bisa agak diakhirkan lah begitu. Nah, cuman kadang kondisi seseorang ya ketika siangnya sudah capek ya
Kalau ditakhir nanti khawatirnya malah bablas gitu kan. Nah, jadi itu sebetulnya bisa dikembalikan kepada ya situasi kondisi yang kita hadapi ya dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri yang mengetahuinya gitu ya. Ya, yang jelas bagaimana kemudian ya kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan juga misalnya aktivitas kita yang lain ya juga tidak terbengkalai ya. Oke, saya kira gitu. Monggo Mas Aan bisa dilanjut. Atau sudah? Nggak ada yang tanya lagi. Ya. Lu teman-teman yang mau bertanya silakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Saya kesempatan. Ini sesi tanya jawabnya itu sampai jam 17.15. Sama-sama Mas Taufik. Oh iya Mas Taufik. Ada lagi nggak teman-teman? Itu Mbak Siti Usmatun. Oke, silakan. Hasanah ya. Ingin open mic gimana? Atau lewat chat? Ya boleh. Tunggu tuh tadi Mbak Siti siapa itu? Masih typing mungkin ya. Oh iya. Nah mungkin untuk menunggu Mbak Siti Usmatun, saya juga ingin bertanya. Oh ini sudah. Lebih baik sholat sendiri di awal waktu atau sholat jamaah tapi di akhir waktu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya jawabannya ini ya, mirip ya, mirip. Sholat sendiri di akhir waktu atau jamaah di akhir waktu, berarti maksudnya jamaah dengan temannya sendiri gitu kan, atau dengan siapa gitu, komunitasnya gitu kan. Nah kalau jamaah di masjid atau di mana rata-rata kan di awal waktu kan, gitu kan. Ala kulli hal, kita sekali lagi bisa membuat skala prioritas ya, atau pertimbangan-pertimbangan yang memang sesuai dengan kondisi kita, teman-teman. Gitu ya. Saya kalau di kampus di Rembang ketika saya ngajar itu justru karena memang jadwal perkuliahannya itu biasanya ada yang dimulai jam 11 atau jam 12 dan berakhir di jam 1. Dalam adalah begini teman-teman, kita bukan masalah misalnya mengerjakan sendirian atau berjamaah. Tentu itu ada afdoliyah ya, bahwa berjamaah itu lebih afdol. Atau bukan kita mengerjakan sholat itu di mana atau di mana. Yang perlu kita pertimbangkan adalah ya bagaimana kita belajar sholat secara khusyuk, dan itu memang sebetulnya ditentukan dari bagaimana kita mengatur hati dan jiwa kita, gitu ya. Kan misalnya gini, dalam beberapa sejarah kita temukan sahabat Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan, atau sahabat yang lain lah gitu, jika ada anak panah yang menusuk ke dalam tubuhku misalnya, cabutlah itu ketika aku sedang sholat, gitu. Karena saking khusyuknya beliau sholat itu, ketika anak panah itu dicabut dari tubuh beliau. Lah kalau kita kan enggak, gitu kan. Digigit nyamuk aja kan mesti kerasa itu. Ya kan, misalnya gitu ya. Oke, saya kira gitulah kurang lebih. Monggo. Ini nampaknya juga baterai saya tinggal 9% ini. Pas ini kayaknya. Ada satu lagi kayaknya Mas pertanyaan. Ada 2 alhamdulillah nih Ustaz. Atau dijawab langsung gitu. kedua-duanya atau gimana Ustaz? Monggo, kita jawab cepat saja ya. Ya, ini dari nomor 3, Rizkia sama Mbak Neneng di Fatimah. Untuk yang pertama yaitu dari Fatimah. Apa Ustaz izin bertanya, supaya sholat kita sah dan diterima, berarti kita tidak cukup hanya dengan tahu fikih sholat, tapi juga fikih wudu ya Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana cara kita menghilangkan pikiran negatif Ustaz saat dalam keadaan sholat? Seringkali saya dalam keadaan sholat pikiran saya berpikir.
Oke, baik. Oke, yang pertama ya tadi berarti kaitan wudhu dengan sholat gitu ya. Suaranya Mas Aan agak kecil-kecil gimana gitu ya. Iya. Tadi kaitan wudhu dengan sholat kan. Oke, jadi gini, memang penting sekali bahwa kita berusaha untuk bisa, pertama, syarat sah sholat itu kita dalam keadaan suci. Nah, suci itu yang secara zahiron, secara lahiriah, yaitu dengan kita wudhu. Kalau kita niatnya menghilangkan hadas kecil gitu ya. Kalau hadas besar berarti mandi. Nah, ini memang dalam beberapa hadis Nabi beliau mengingatkan asbihul wudhu, sempurnakanlah wudhu, karena ini penting sekali. Ya, bagusnya kita dalam melaksanakan wudhu, sempurnanya kita dalam berwudhu ini akan ya menentukan ibadah kita yang lain dalam kita sholat, misalnya termasuk dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu penting. Ya, jadi ada hubungan ya sinergis antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Gitu ya. Maka fiqhul ibadah di dalam berbagai literatur yang kita temukan, rata-rata bab pertama itu dimulai dari babut toharoh, kitabut toharoh, ya kan, tentang pentingnya bersuci. Nah, namun selain itu juga misalnya kita membaca literatur-literatur lain yang disampaikan, misalnya ditulis Imam Al-Ghazali, misalnya beliau menyampaikan, selain toharoh yang sifatnya zahirah, yang dohir-dohir, yang lahiriah, kita juga perlu penting sekali memperhatikan kesucian yang sifatnya batiniah, kesucian jiwa. Nah, ini terkait dengan pertanyaan kedua. Gitu ya. Ketika sholat tuh ya malah banyak pikiran-pikiran negatif muncul. Nah, oleh karenanya begini. Maka salah satu caranya ya pertama itu tadi awali dengan wudhu yang baik, dengan wudhu yang sempurna. Maka dari itu gini teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut sholat jamaah, usahakan wudhunya jangan mapet gitu dengan waktu iqomah. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Proses teman-teman wudhu itu bisa maksimal, tenang gitu kan. Mulai dari kumur-kumur, istinsyak, ya kan? Kemudian membasuh wajah, itu tenang. Gitu kan. Tidak tergesa-gesa juga. Misalnya sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Waduh, itu wudhunya sudah cepet-cepetan itu kan. Khawatir jadi makmum, masbuk. Ya, akhirnya wudhunya jadi tidak maksimal, tidak sempurna. Oke. Terus kemudian setelah itu dalam sholat, maka poin kedua, pertama dan kedua yang saya sampaikan tadi, ya khudurul qalb dan khudurul qalb dan syuhudul akal ini penting untuk menghilangkan tadi ya. Ya usahakan teman-teman, ya meskipun tidak mampu sepenuhnya misalnya memahami kandungan maknanya, usahakan bacaan teman-teman itu terdengar oleh telinganya sendiri ya. Jadi fokus pikiran teman-teman itu ke bacaannya tadi, betul ya. Dibaca tidak hanya di dalam hati loh ya, tapi lisan juga mengucapkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lisannya bergerak mengucapkan bacaan-bacaan itu. Dan itu usahakan untuk bisa didengar oleh telinga teman-teman ya, oleh telinga teman masing-masing gitu, sehingga itu akan bisa ini. Dan juga pandangannya ke arah posisi sujud kita. Gitu ya. Mentok-mentok kalau melihat ke bawah itu ya aman lah ya, kecuali misalnya ada teman di depan kita yang pakai sarung, kebetulan di sarungnya ada tulisan mereknya. Nah itu paling yang agak mengganggu kalau cowok gitu ya. Maka saya sendiri ya saya usahakan kalau ada mereknya dibalik lah. Entah yang posisinya di atas kebalik jadi di atas atau di depan gitu ya. Nah, dan juga itu dipengaruhi oleh bagaimana kita tadi syuhudul akal. Kita berusaha untuk memikirkan kandungan makna kalau mampu ya, kalau tidak itu tadi bacaan ya, mendengarkan bacaannya sendiri dan dibaca secara pelan-pelan. Karena begini teman-teman, penyakit seseorang yang sudah hafal sesuatu di luar kepala itu tanpa difikirkan pun akan terucap sampai selesai kan begitu. Misalnya teman-teman baca Al-Fatihah tuh saking hafalnya, mulai ayat pertama sampai terakhir tanpa difikirkan pun teman-teman sambil ngelamun itu akan terbaca sampai waladhdallin kan gitu. Nah, oleh karenanya usahakan itu betul-betul pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun sendiri, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, iyyaka na'budu wa nasta'in gitu. Ya, jadi dibaca secara pelan tapi masih terdengar oleh teman-teman. Ya, tidak misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti sampai waladhdallin pun akan kelar ya tanpa teman-teman
menyadarinya gitu. Maka ya harus sadar gitu. Sholat kalau nggak sadar gimana kan gitu. Nggak sama lah sholat nggak sadar. Baik, saya kira gitu Mas Aan, sekilas ya sudah tinggal 4% baterai HP saya. Soalnya tadi saya dari luar Mas Aan, untung diingatkan ya. Ya kalau nggak diingatkan tadi saya lupa lagi ada acara di luar. Jadi pulang-pulang Iya. belum sempat ngecas. Ya. Oke, saya kira gitu, Jadi, oke. Iya, untuk sesi tanya jawabnya sudah berakhir ya teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk closing statement dari Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, baik. Ya sama-sama Mbak ya. Jadi gini, dalam setiap ibadah apapun itu, ya misalnya sholat, ini penting untuk kita perhatikan. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya fisik ya. Tadi itu kita gerakan ya dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, lalu rukuk dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ibadah itu ya terdiri dari dua unsur fisiknya dan unsur rohiyahnya atau batiniyahnya. Ya. Nah maka eh, atau gini, kalau tubuh ini ada unsur jasad, ada unsur rohnya kan begitu ya. Tubuh kita tanpa roh tidak akan bisa berfungsi apa-apa. Begitu juga ibadah. Sholat kita yang kita kerjakan dengan apa namanya berdiri, rukuk dan lain sebagainya tanpa ada keikhlasan niat maka tidak ada apa-apanya. Karena al-ikhlas ya huwa ruhul ibadah. Karena ikhlas itu adalah ruh dari setiap ibadah. Baik, saya kira itu. Terima kasih dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement-nya. Selanjutnya yaitu penutup teman-teman. Saya perwakilan dari panitia kajian rutin ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau menyempatkan untuk hadir pada acara hari ini. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mari sebelum saya tutup ya, ini ada info sedikit untuk kantin minggu depan, insya Allah akan tetap dilaksanakan pada hari Kamis di masa pandemi ini, dan insya Allah akan melalui Zoom dan YouTube DNUI. Nama channelnya itu YouTube DNUI. Itu ya teman-teman. Oke, kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.